Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat, Bapak Ibu dosen, penguji PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yeni Minata dengan NIM 240311713112. Saya adalah seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah nomor 03 3 Sungai Jambu, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo. Pada hari ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja di Madrasah Ibtidaiyah nomor 03 3 Sungai Jambu, praktek pembelajaran pada kelas pelajaran IPAS dengan materi tata surya. Berikut ujian kinerja saya, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Udah sarapan semuanya pagi hari ini? Sudah. Jadi untuk memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama. Yuk, sebelum kita membaca doa, untuk hari ini akan dipimpin oleh Kesha. Silakan Kesha ke depan. Istari. Al-Qiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqulubana tafutuhil arifin wa nawir qulubana binuril hidayatil yakin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tamimna bil khair. Hari ini Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya ya. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang izin sakit atau pergi kemana? Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau ice breaking, mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu ya. Jadi di sini ice breakingnya itu ada sebuah petunjuk ya. Jadi petunjuknya itu adalah yang pertama, ketika Ibu bilang bumi berarti berdiri. Ketika Ibu bilang Venus berarti duduk. Ketika petunjuknya Merkurius berarti loncat. Dan ketika petunjuknya itu adalah Jupiter berarti
petunjuknya. Dan petunjuk yang terakhir adalah Venus. Jadi ketika ice breaking itu kita harus konsentrasi. Ya. Jadi di sini sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional ya, yang berjudul Garuda Pancasila. Yuk, silakan anak-anak berdiri. Yuk, dalam hitungan ketiga kita mulai menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin? Ya, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Menjadi bumi dan antariksa. Ya, jadi pada pembelajaran kita minggu kemarin tentang bumi dan antariksa itu meliputi beberapa topik seperti apa saja? Struktur bumi, lapisan bumi, atmosfer, dan benda lain yang ada di sekitar kita ya. Jadi sebelum kita masuk pembelajaran kita tentang tata surya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama itu siswa diharapkan mampu memahami dan mengurutkan nama-nama planet dalam tata surya. Ya. Terus tujuan pembelajaran selanjutnya itu siswa mampu memahami karakteristik dari setiap planet. Ya. Terus tujuan yang selanjutnya itu siswa mampu memahami perbedaan antara rotasi dan revolusi bulan. Baik anak-anak, mari kita lihat bersama-sama video pembelajaran tentang tata surya. Jadi nanti dalam video pembelajaran tersebut kalian perhatikan apa yang telah dijelaskan dalam video pembelajaran tersebut ya. Jadi nanti ketika di akhir video ya, ketika selesai melihat video tersebut akan ada pertanyaan yang Ibu berikan buat kalian. Apakah kalian memahami video itu dengan baik atau tidak ya? Tata surya. Tata surya terdiri dari matahari dan semua benda angkasa yang mengitarinya. Hal ini sesuai dengan teori heliosentris yang dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, di mana matahari sebagai pusat tata surya.
Jupiter adalah planet terbesar dengan ukuran 10 kali dari Bumi. Saturnus adalah planet yang memiliki cincin yang tersusun atas debu, kerikil, dan es. Uranus memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 98 derajat. Karena itu, Uranus terlihat seperti mengeliling saat berotasi. Dan terakhir, Neptunus yang jaraknya paling jauh dari matahari. Setiap planet termasuk Bumi berputar pada porosnya. Gerakan ini disebut dengan rotasi. Bumi berputar dari barat ke timur atau berlawanan arah jarum jam. Sumbu rotasi Bumi tidak tegak lurus, tetapi sedikit miring sejauh 23,5 derajat. Periode rotasi Bumi adalah 24 jam atau 1 hari. Rotasi Bumi menyebabkan terjadinya siang dan malam di Bumi. Siang dialami oleh wilayah Bumi yang menghadap matahari, sebaliknya malam dialami oleh wilayah Bumi yang membelakangi matahari. Selain pergantian siang dan malam, rotasi Bumi juga menyebabkan hal-hal berikut, di antaranya gerak semu harian matahari, yaitu gerak matahari seolah-olah terbit dari timur dan tenggelam di barat. Bentuk Bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi nampak di bagian kutub dan mengembang di bagian khatulistiwa, serta perbedaan waktu di berbagai negara. Selain rotasi, Bumi juga bergerak mengelilingi matahari. Gerakan ini disebut dengan revolusi. Periode revolusi Bumi adalah 365,25 hari atau 1 tahun. Revolusi Bumi menyebabkan beberapa hal berikut, di antaranya gerak semu tahunan matahari, yaitu gerak matahari dari bagian utara Bumi ke bagian selatan dan kembali lagi ke utara. Posisi matahari saat tepat di atas khatulistiwa disebut dengan titik kulminasi yang terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret dan 23 September. Pergantian musim. Poros Bumi yang sedikit miring menyebabkan intensitas penyinaran di bagian utara dan selatan Bumi berbeda. Jika matahari lebih cenderung menghadap ke bagian utara, maka akan terjadi musim panas di bagian utara dan musim dingin di bagian selatan. Begitupun sebaliknya, saat musim panas, lama waktu siang juga akan lebih panjang. Nah, sekarang sudah paham ya tentang tata surya dan dampaknya? Kalau sudah tahu, coba nih jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Berapakah jumlah planet dalam tata surya? 7, 8, 9, atau 10? Kalau kalian mengajar soal tentang tata surya, bisa kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasinya di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita. Ya, baik. Sudah selesai menyaksikan video pembelajarannya? Sudah. Jadi tadi kan Ibu sudah menyampaikan ya, ketika di akhir video Ibu akan memberikan pertanyaan yang ada di dalam video pembelajaran tersebut. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, ya, apa itu tata surya? Apa tata surya? Kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, planet, bulan, asteroid, komet, dan benda lainnya. Ya. Lanjut pertanyaan yang kedua. Urutkan benda-benda, urutkan susunan tata surya. Mulai dari apa susunan tata surya? Mulai dari Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus.
Sudah paham. Sudah paham. Silakan dikerjakan ya.
kehidupan. Terus setelah bumi ada apa lagi? Ada Mars. Ya, jadi Mars itu dijuluki planet merah. Ya, karena permukaannya itu mengandung besi oksida berwarna kemerahan. Terus selanjutnya setelah Mars ada apa lagi? Ada Jupiter. Ya, jadi Jupiter itu adalah planet terbesar dan ukurannya itu 10 kali lebih besar daripada bumi yang kita tinggali atau kita tempati sekarang ini. Coba kamu bayangkan, bumi aja bumi aja seperti ini, apalagi kalau planet Jupiter itu besarnya 10 kali dari bumi kita. Setelah Jupiter ada apa lagi? Ada Saturnus. Ya, jadi Saturnus itu adalah planet yang memiliki apa? Yang memiliki cincin. Ya, cincin itu tersusun atas debu, kerikil, dan es. Ya, setelah Saturnus ada apa lagi? Ada Uranus. Ya, jadi ciri-ciri dari Uranus itu memiliki kemiringan sumbu rotasi mencapai 90 derajat. Ya, karena itu Uranus terlihat menggelinding saat berotasi. Terus yang terakhir ada planet apa? Ada planet Neptunus. Jadi planet Neptunus itu adalah planet yang paling jauh dari matahari. Ya. Dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tentang tata surya ini, ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan Kinara. Kenapa planet Pluto tidak termasuk di dalam tata surya? Ya, bagus pertanyaan dari Kinara ya. Kenapa Pluto tidak termasuk ke dalam tata surya? Ya, jadi di sini akan Ibu jelaskan ya. Kenapa kok Pluto itu tidak termasuk ke dalam tata surya? Ya, karena Pluto itu termasuk planet yang paling kecil, ya, paling kecil daripada Merkurius, makanya dia tidak termasuk ke dalam kriteria di dalam tata surya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Ya. Jadi baik, di sini anak-anak, setelah Ibu menjelaskan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi tentang tata surya, habis ini ada tes evaluasi ya. Jadi kalau tadi kita per kelompok, sekarang kita tes evaluasinya itu setiap siswa dapat 1 lembar LKPD ya. Jadi dapat satu-satu ya. Sudah dapat semuanya? Sudah. Ya, jadi kalau sudah dapat semuanya, silakan kamu kerjakan dan kamu pahami soalnya. Ya, jangan terburu-buru ketika mengerjakan soal ya. Dibaca dengan baik-baik. Ya, silakan dikerjakan. Jangan lupa dibuat namanya ya. Harinya juga dibuat. Jangan lupa dibuat namanya ya, Rara. Dibaca lagi soalnya baik-baik ya.
Jangan buru-buru ya.
kesimpulan untuk pelajaran hari ini ya, jadi apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran yang sudah kita ajarkan tadi? Apa? Memahami tentang tata surya. Terus apa lagi kesimpulannya? Mengetahui nama-nama planet. Terus dan apa lagi? Apa lagi? Ada yang tahu? Dapat membedakan yang mana planet dalam dan yang mana planet luar. Ya, jadi itu adalah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jadi gimana pelajaran pada hari ini? Menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan. Ya, jadi dari pembelajaran kita pada hari ini kita dapat mengetahui ya susunan dari tata surya. Terus kita dapat mengetahui mana saja yang termasuk ke dalam planet bagian dalam dan mana yang planet bagian luar. Ya, jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya kalian pernah dengar nyanyi tentang tata surya? Ya, kita nyanyikan bersama-sama, bisa? Ya, kita nyanyikan sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Merkurius planet terkecil, Venus bintang fajar, Bumi tempat kita tinggal, Mars adalah si planet merah, Jupiter planet terbesar, Saturnus yang ada cincinnya, Uranus planet terdingin, Neptunus planet terluar. Ya, dengan terakhirnya nyanyi tentang tata surya itu berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, yuk. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa sesudah belajar bersama-sama. Yuk, bisa silakan dibimbing. Istari Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini dan diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.